Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara, kedewasaan rohani orang percaya tidak dapat dinilai dan diukur dari segi fisik, tidak dapat dinilai dan diukur dari segi umur. Kedewasaan rohani orang Kristen tidak dapat diukur dari seberapa lama dia ikut Kristus atau seberapa aktif dia terlibat dalam pelayanan. Ibrani 5 ayat 12 berkata, sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara, jadi respon hati seseorang terhadap firman Tuhan berpengaruh bagi pertumbuhan rohaninya. Orang yang belum mampu untuk terima makanan keras adalah orang yang masih kanak-kanak. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. 1 Korintus 3 ayat yang kedua. Saudaraku, seorang kanak-kanak rohani hanya mau mendengarkan firman Tuhan yang lembut, firman Tuhan yang manis, firman Tuhan yang enak atau sedap didengar saja. Begitu mendengar firman Tuhan yang keras, yang berisikan teguran, nasihat, bahkan seruan untuk sebuah pertobatan, bagaimana harus membayar harga, maka mereka langsung memberontak, marah, tersinggung, berontak, merajuk atau ngambek dari gereja. Mereka hanya mau dilayani, tidak mau melayani, dan merasa cukup puas hanya jadi penonton di gereja, bukan jadi pemain dalam sebuah pertandingan iman. Yakobus memperingatkan dengan keras, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Saudaraku, perlu sekali kita belajar dari jemaat yang ada di Berea. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahuinya. Apakah semuanya itu benar demikian? Seorang kanak-kanak rohani akan mudah sekali disesatkan. Seorang kanak-kanak rohani mudah sekali untuk diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil, sebab pengetahuannya tentang kebenaran masih sangat dangkal dan belum berakar kuat. Karena itu saudara-saudara, berhati-hatilah. 2 Korintus 11 ayat 14, firman Tuhan berkata, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu ingatlah, orang yang dewasa rohani pasti akan meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini yang menegaskan bahwa kami ketika meresponi firman Tuhan, kami harus meresponnya dengan sebuah kerelaan hati untuk diproses, untuk dibentuk. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami dengarkan, kami renungkan dari setiap firman yang kami dengarkan dan renungkan ini, kami yakin Tuhan ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mengerti, untuk memahami, dan bahkan untuk melakukannya. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau mendapati kami seperti jemaat di Berea yang benar-benar punya kerelaan hati untuk dengar firman, dan bahkan keinginan besar untuk menyelidiki kitab suci, menyelidiki firman Tuhan,
Dan biarlah ini kesempatan di mana kami belajar firman Allah supaya kami tidak mudah disesatkan, bahkan diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil, dari firman Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berterima kasih karena Tuhan memberi pengetahuan penting bagi kami bahwa kami harus menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani, yaitu orang-orang yang meninggalkan sifat kanak-kanak. Biarlah kami didapati Tuhan siap untuk menikmati makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang berisi teguran, nasihat Tuhan, seruan pertobatan, dan kami harus segera untuk melayani, bukan hanya dilayani. Kami harus menjadi pemain, bukan hanya penonton dalam jemaat. Terima kasih Allah yang hidup. Ini doa pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Tuhan untuk firman Allah yang Engkau nyatakan bagi kami hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.